Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini saya di dalam video ini akan memaparkan pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Dan juga di dalam video ini untuk memenuhi tugas daripada Dr. Muhammad Fatoni untuk membahas perihal pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Langsung saja, pengertian daripada sebuah TIK itu. TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian pengertiannya adalah TIK itu sendiri berupa perangkat teknologi serta sumber daya yang beragam. Hal-hal tersebut digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, dan berbagi atau untuk bertukar informasi. Pengertian ini saya ambil dari UNESCO. Tentu saja dari definisi tersebut kita dapat mengetahui arti sesungguhnya apa itu teknologi informasi dan juga komunikasi. Di sini TIK itu sendiri memiliki fungsi yang beragam. Fungsi yang pertama meliputi menangkap. Apa itu menangkap atau capturing? Jadi informasi ditangkap melalui suara, kemudian sistem merubahnya menjadikan sebuah tulisan. Atau kita ingin mengambil sebuah objek untuk dijadikan sebuah gambar. Kita memanfaatkan teknologi yakni berupa kamera. Atau di dalam handphone atau secara kamera DSLR juga bisa. Dengan teknologi itu kita dapat mengambil objek, kemudian objek itu kita foto, kemudian menghasilkan sebuah gambar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyimpan atau storage. File-file yang kita punya itu dapat kita simpan di dalam flash disk. Nah, flash disk sendiri di zaman sekarang itu tidak hanya berupa fisik, tidak berupa fisik saja. Sekarang itu sudah berubah menjadikan satu dengan HP. Jadi flash disk itu sudah tidak berupa fisik, akan tetapi sudah menyatu dengan handphone ataupun laptop. Jadi fungsi yang kedua adalah menyimpan file-file kita ke dalam sebuah flash disk ataupun HP dan juga laptop atau storage. Kemudian yang ketiga adalah mengolah atau processing. Yakni dari teknologi itu sendiri memproses suara kemudian menjadikan sebuah tulisan. Kita berbicara di dalam HP, kemudian sistem itu akan merubah suara kita menjadikan sebuah tulisan. Itu berupa processing namanya. Kemudian kita ingin menampilkan sebuah slide-slide. Nah, kita edit dengan apa? Di dalam PowerPoint. Kita ingin menampilkan sebuah slide. Nah, prosesnya kita edit melalui PowerPoint. Nah, PowerPoint itu berada di dalam teknologi informasi. Kemudian setelah kita melakukan penangkapan atau capturing, terus menyimpan, kemudian mengolah, yang keempat adalah transmisi. Yakni kita mengirimkan, mentransmisikan satu file ke output yang berbeda. Kita ingin mengirimkan suatu file kita ke teman kita, katakanlah teman kita berada di luar negeri atau berada di lain provinsi. Kita dengan adanya teknologi kita tidak serta-merta langsung datang ke lokasi. Kita tidak perlu repot-repot datang ke lokasi. Yakni bisa kita menggunakan teknologi dengan mudah, kita melalui WhatsApp kita kirimkan file itu ke teman kita yang berada di jarak yang sangat jauh sekalipun. Jadi sangat mudah dengan teknologi itu, fungsinya dapat mengirim dari jarak yang sangat jauh dengan cepat. Kemudian setelah transmisi itu, yang nomor 5 adalah fungsi yang nomor 5, yakni mencari kembali atau retrieval. Jadi file-file kita yang sudah tersimpan sejak lama itu dapat kita cari kembali, kita find,
kata pokoknya atau kata intinya itu akan muncul. Jadi kita katakanlah sudah membuat blog dari 5 tahun yang lalu, kemudian kita membutuhkan sekarang. Nah, itu dapat kita cari dengan teknologi itu. Kita mencari kembali, kemudian materi itu dapat kita pelajari kembali. Atau di masa yang akan datang, itu kita dapat mencari. Atau istilahnya adalah retrieval. Kemudian yang nomor 6 adalah menghasilkan. Jadi data yang kita punya diolah dalam sebuah aplikasi, kemudian menghasilkan sebuah output. Katakanlah kita ingin membuat sebuah film. Nah, dari berbagai video-video yang telah kita tangkap, kita edit, kita jadikan satu, kemudian akan menghasilkan sebuah film yang berawalan dari berbagai skenario. Kemudian skenario itu kita tulis, kita ketik, kemudian kita tag video dari teks yang telah direncanakan itu, kemudian menghasilkan sebuah video, kita jadikan satu, kemudian akan menjadikan sebuah film. Atau kita ingin menghasilkan sebuah karya tulis, katakanlah kita ingin membuat artikel. Jadi prosesnya dengan teknologi itu kita dapat mengetik, kemudian kita edit. Setelah kita edit, kita jadikan satu, kemudian akan menghasilkan tulisan baik berupa jurnal, artikel, atau dapat buku. Jadi ada lagi fungsi yang lain selain dari ke-6 fungsi tersebut. Ini adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Kemarin kita terdampak pandemi COVID-19. Di tahun 2020 sampai 2021 kita itu banyak mempraktekkan pembelajaran secara daring. Jadi tidak secara tatap muka. Kita dapat memanfaatkan fungsi daripada teknologi informasi. Kita dapat menggunakan Zoom, kemudian Google Meet atau WhatsApp. Kita manfaatkan untuk proses pembelajaran itu supaya terlaksana. Baik, dari ke-6 itu tadi kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi teknologi informasi itu sangat beragam. Bisa juga menangkap, capturing, menyimpan, mengolah, kemudian transmisi, yaitu mengirim file ke teman kita yang katakanlah jaraknya jauh dari kita tidak perlu datang jauh-jauh ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya. Cukup kita menggunakan aplikasi WhatsApp, kita kirim file itu, atau menggunakan Google Drive, kemudian mencari kembali file-file kita yang sudah lama tersimpan, kemudian ingin kita pelajari. Terus kemudian menghasilkan, ya ini dari beberapa video kita ingin membuat film, kemudian kita edit dengan perantara teknologi, dengan perantara komputer, kita edit, kemudian menjadikan sebuah film. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi itu, kemudian manfaat daripada TIK dalam bidang pendidikan itu apa sih? Teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat untuk pendidikan. Karena dengan adanya TIK, informasi edukatif dapat disampaikan dengan cepat dan disajikan secara efektif. Contohnya, sistem pembelajaran secara daring atau e-learning. E-learning itu apa sih? Ya, e-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat mengenai pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.